Bah, ayat nggak balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai zikir berjamaah. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Kita lagi di kediaman Mbah Buldan. Dan Di mana Mbah Buldan? di Limbangan, Garut ya. Limbangan Garut. Jadi kita mau berdialog seputar Islam, iman, dan sholat yang khusyuk, dan metodologi yang ada di sekolah ini ya, sebagai gambaran untuk dunia luar ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami di sekolah ini untuk diperkenalkan ke dunia luar, seperti itu. Pertama, Islam itu hakikatnya adalah tunduk, patuh, Taat menyerah, taat, dan berserah diri. ya, dan berserah diri. Jadi sebetulnya apapun merek agamanya, selama taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada pembawa wasilah itu, ulil amri minkum, maka dia dinyatakan Dia seorang Islam, ya. seorang muslim, seperti itu. Namun ada tingkatan di atas Islam. Jika Islam itu bajunya, maka jika Islam itu badannya, maka bajunya adalah iman, isinya adalah iman. Nah, di sini ada yang namanya iman ya. Di surat Al-Hujurat waktu itu orang Arab Baduy menghampiri Nabi, katakanlah ya Muhammad bahwa kami telah beriman. Lalu kata Nabi, belum, kau baru berislam, baru berserah diri, belum beriman, iman belum masuk ke dalam qalbumu. Itu kata Nabi. Secara logika berarti orang Arab Baduy itu bertemu Langsung dengan Nabi ya, bertemu sejaman. Tapi mereka mengaku beriman, sudah ketemu sejaman pada waktu itu, pada saat itu, tapi Nabi katakan masih belum ya. Jadi belum beriman lah ya. Iya, itu sudah jelas ya, berarti apalagi kita yang 1400 tahun setelahnya, padahal yang mempunyai kesempatan yang lebih dekat adalah mereka orang Arab Baduy itu ya. Masih sejaman ya. Iya, masih sejaman, seperti itu. Ini ditegaskan juga di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Iman itu dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami gitu kan. Sebenarnya yang sebelumnya engkau belum mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Jadi iman itu dibaiatkan, ya, dimasukkan ke dalam dada ya. Nah itu. Jadi di sekolah ini tuh yang kami sebut metodologi itu adalah sebuah sistem wasilah yang dimana di dalamnya adalah apa saja baiat, kemudian zikir bermetodologi ya, zikir berjamaah, suluk dan ubudiyah, seperti itu ya di sekolah ini. Jadi itu gambaran metodologi yang ada di sekolah ini, tapi intinya itu ada di wasilahnya ya, di wasilah. Karena tanpa melalui itu mustahil ya. Wah, itu sangat mustahil sekali. Tidak mungkin lah. Maka siapapun yang mendengar wajib ditemukan wasilah seperti yang ada dalam surat Al-Quran Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah
wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu jadi Tuhan yang bernama di dunia ini, entah itu Allah mungkin ya, Bah, Iya. Allah atau Gusti Allah, apa saja sebutannya yang bernama pasti memiliki alamat. Alamatnya. Yang namanya bernama berarti ada alamatnya gitu. Iya, gitu. Iya, iya. Ibarat kambing berarti ada alamatnya Ada kambing. alamatnya. Kan. Setiap yang bernama pasti memiliki alamat. Tapi yang wujud itu, alamat itu adalah kiblat menyembah saja. Iya, iya. Karena Allah yang laisa kamitslihi syai'un tetaplah rahasia gitu Iya, kan. itu masih rahasia. Ya. Dah disitulah pentingnya kita memahami tadi Islam kemudian iman gitu. Jadi yang punya kesempatan yang lebih logis itu yang sejaman yang orang Arab Baduy itu, yang kesempatan untuk beriman karena dia telah menyatakan bertemu dengan Nabi, kata aku telah beriman. Belum, iman belum masuk ke dalam qalbumu. Ternyata benar di surat Asy-Syura ayat 52, iman itu dimasukkan ke dalam qalbu itu, nur iman dan nur kitab. Nah, metodologi ini mungkin biasa disebut namanya tarekat ya, Pak ya. Tarekat ya. Tarekat itu di luar sana ada orang-orang yang tidak mengerti mengatakannya bid'ah tarekat itu. Padahal agama tanpa metodologi ya hanya sebuah kekosongan. Karena ya boleh dikatakan ya agama cerita gitu, cerita dan diceritakan terus diyakini gitu, rame-rame. Nah yang lebih parahnya ya diyakini ini gitu. Sedangkan yang namanya tarekat itu kan wajib gitu sebenarnya, karena jalan menuju Tuhan yaitu tarekat. Tarekat itu bahasa Arab lah istilah jalan. Jalan. Jadi tarekat itu jadi kalau ada orang cerita hakikat, cerita marifat tanpa tarekat itu palsu berarti ya, bohong. berdusta lah. Nah, ini salah satu zikir yang dipelajari di tarekat itu, kata mereka yang di luar sana, zikir Allah 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 tuh bid'ah. Padahal apa kata Nabi? Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada hati hamba-hambaku yang berzikir akan Allah ya. Nah itu, jadi mana bisa gitu kan, karena ada dalilnya, ada pegangannya gitu kan. Malahan tidak akan mendatangkan mudarat bagi langit dan bumi selama hamba-hambanya yang beserta dengan namanya. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab pun ada itu, Bah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ya. Sebutlah namaku sebanyak-banyaknya. Berzikir itu kan pasti ada yang diingat. Ya. Menyebut dan mengingat. Begitupun sholat gitu kan ya. Karena inti dari sholat itu adalah nyambung kan ya. Nyambung. Isinya sholat pasti zikir. Cek aja di Al-Quran. Sholat itu isinya zikir. Setiap nabi pasti sholat ya, Bah? Pasti sholat itu semua nabi. Karena sholat itu wajib. Ya. Cuman cara sholatnya ini yang berbeda. Karena di Quran kan dijelaskan nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul pasti sholat. Gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, Bang, bagaimana cara sholat yang khusyuk itu? Tata cara sholat yang khusyuk dimulai dari yang katakanlah ada doa iftitah, ini wajahtu, kuhadapkan wajahku kepada pemilik Allah, pemilik langit dan bumi gitu kan. Itu merupakan teknik ya, teknik untuk mencapai sholat yang khusyuk. Titik fokus itu, silakan, Bang. Yang saya
selama ini yang dicari-cari dari dulu, teknik untuk sholat khusyuk itu sulit kalau kita belum ketemu titik fokusnya. Sedangkan sholat kan artinya juga udah mengingat. Yang namanya mengingat berarti harus ada yang diingat. Sementara ini banyak orang sholat tapi apa yang diingatnya gitu. Yang namanya diingat berarti kita harus ketemu dulu apa yang diingatnya. Iya. Nah di sini berarti kita harus pakai wasilah. Nah wasilah itu adalah suatu untuk menyambungkan yang diingatnya. Nah untuk sementara itu dulu lah. Yang penting titik fokusnya harus ketemu dulu yang diingatnya. Kalau kita untuk mengingat Allah yang namanya Allah yang laisa kamitslihi, apa yang harus diingatnya kan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, makhluk apapun yang ada di dunia ini. Banyak orang mengatakan ini yang penting ketemu dengan ini, apa itu benda apa-apa. Berarti ya sholatnya ketemu dengan benda yang kita lihat. Nah sedangkan Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Nah itu. Nah alhamdulillah begitu sekolah ini secara diilmiahkan, yang diingat berarti harus ketemu dulu. Harus ada pembawanya yang untuk menyambungkannya, yaitu wasilah lah istilahnya. Ya itulah. Bukan perkiraan itu ya, keyakinan saya memang itu. Yang penting harus ketemu dulu apa yang harus diingatnya gitu. Yeah. Ini wajah tuh berarti ada wajahnya, wajah yang diingat. Nah itu. Iya betul. Jadi kan di dalam doa iftitah itu sudah jelas ya. Kuhadapkan wajahku dengan wajah Allah pemilik langit dan bumi. Tapi itu adalah sifat wujudnya. Wujudnya bukan menyembah yang di yang di depan kita. Ibaratnya itu menghadap lah. Nah menghadap. Agama Nasrani menghadap kepada kayu salib. Yeah. Berarti kan kalau orang di luar yang melihatnya secara syariat tanpa melihat hakikatnya, padahal mereka itu hanya menghadap, menyembahnya ya tetap ke Allah Bapa. Ya Allah yang ada di balik alamat itu. Alamat itu ya. Nah, pembawanya lah pembawa wasilahnya. Pembawa wasilahnya. Nah, jadi itu sangat jelas sholat khusyuk itu hanya bisa diraih dengan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warrobitu. Dengan merabitoh, menghadirkan wajahnya, diingat. Jadi jelas karena akimi sholati lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Nah aktivitas mengingat ini menyebut namanya, mengingat wajahnya, sehingga kita nanti fokus mencapai sholat yang khusyuk karena ada titik fokus gitu. Jadi tidak kemana-mana. Sebagai logika sederhana, orang-orang Arab dahulu ya menghadap Ka'bah. Berarti kan kalau kata orang di luar Islam menyembah batu. Menyembah batu ya. Padahal bukan kan. Kalau kita sebagai pelakunya bukan menyembah Ka'bahnya. Kita hanya menghadap. Itu di Al-Quran pun ada. Bohong orang-orang yang menghadapkan wajahnya ke Ka'bah padahal hati nuraninya, kolbunya tidak menghadap kepada wajah Allah. Hanya itu sebatas menyatukan aja lah. Ka'bah menyatukan buat ciri khas seorang muslim. Nah itu Ka'bah untuk menghadap. Tapi Ka'bah juga kan bukan menyembahnya batu Ka'bahnya, tapi di situ ada wasilahnya. Kalau tidak ada wasilahnya, misalkan wasilahnya udah pindah, ya gimana ya? Berarti menyembah batu. Ya, jadi jelas ya. Kalau menyembah kekosongan ya, yang tidak ada kodimnya, yang ada kodim lah, itulah kodim ya. Tidak ada wasilah di belakangnya, ya berarti hanya menyembah cangkangnya saja gitu. Nah itulah yang tidak ditemukan dengan oleh orang-orang saat ini seperti itu, oleh kebanyakan orang. Nah alhamdulillah ini jika teman-teman mau gitu kan praktek di sekolah ini sangat jelas, kami bisa tunjukkan jalan dan caranya, metodologinya. Nanti kalau sudah praktek baru silahkan teman-teman berpendapat, oh
ternyata benar sholat yang khusyuk itu seperti ini. Berarti jelas lugas lah istilahnya itu, dan tidak ngambang gitu. Akhirnya titik fokusnya benar-benar terarah dan diterima sama akal juga gitu. Logika ilmiah. Logika secara ilmiah. Ini ada satu hadis qudsi. Ada hadis qudsi bahwa sholat itu berhadap-hadapan dengan Allah itu sendiri ya. Sampai ada di titik teman-teman tuh merasa bahwa yang sholat tuh bukan Anda, bukan kita gitu. Jadi kita sadar apa yang amal yang harus kita akui gitu. Sedangkan yang sholat itu bukan kita tidak merasa diri kita sholat kalau sudah di titik itu. Karena ada hadis qudsi yang mengatakan begini ya, aku membagi sholat itu kepada dua bagian, satu untukku dan satu untuk hambaku, yang Al-Fatihah itu hadis qudsi. Jadi jelas ritual sholat itu adalah ritual menyambungkan, ritual zikir senantiasa tersambung dengan Allah untuk menegakkan sholat. Ketika kita berhadap-hadapan secara spiritual ya, secara dimensional dengan Sang Khalik, dengan Allah, maka lahirlah kesadaran rohani, kesadaran sosial, baik itu kesadaran moral. Maka berlakulah orang yang melaksanakan sholat itu ya terjaga tanha anil fahsa iwal munkar. Tapi kalau hanya sekedar sholat bangkai, tidak ada sambungan, tidak ada hubungan, itu diancam neraka wail. Seperti itu. Yang disebut ya sholatnya yang lalai itu dalam Al-Quran dan disebutkan sholat yang lalai. Yang lalai berarti tidak ada titik fokusnya. Jadi antara hati dan pikiran itu tabrakan, bisa berseberangan. Tapi kalau kita punya titik fokusnya antara pikiran dan hati nurani, pasti ketemu dengan titik fokus. Nah disitulah ketemu yang namanya sholat khusyuk yang diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya begitu. Jadi tadi kita sudah berbicara Islam ya Pak. Iya. Jadi ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Tapi di sini Islam itu sebagai wadah, kemudian iman sebagai bajunya. Itu kan. Jadi iman itu sekali lagi lihat di Asyura ayat 52. Seperti itu. Jadi apa yang kita temukan di sekolah ini ya adalah suatu pengalaman yang harus disyukuri karena ini sangat mahal. Kemudian kita berdua membuka ini keluar untuk menyampaikan saja. Selebihnya ya silahkan. Yang namanya iman tidak cukup dengan percaya dan yakin aja, berarti kita harus hakul yakin. Yang namanya hakul yakin ya harus dirasakan gitu. Harus dialami. Nah itu baru hakul yakin. Pengalaman empiris. Ya, pengalaman empiris gitu. Itu tadi kita udah dialog Islam, iman, kemudian sholat, kemudian sedikit tentang metodologi yang ada di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Paling sudah Pak? Iya sudah dulu, lain waktu kita dilanjut lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa diterima di kalangan umum lah sekolah ini, karena sekolah ini benar-benar sekolah yang sangat luar biasa, membuka wawasan dan membuka kesadaran kita, kesadaran yang lebih tinggi gitu. Bukan kita terdogma dengan keyakinan yalah luar sana gitu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali di sekolah ini
istilahnya apa yang kita cari dari dulu sampai sekarang baru ketemu sekolah ini. Saya benar-benar sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan ada jaminannya, yang penting itulah jaminan yang saya rasakan nikmat sekali di sekolah ini. Ya gitu dulu untuk sementara. Ya, sebagai penutup kita mesti temukan ya, pembawa wasilah itu wajib ya, wabtagu ilaihil wasilah. Itu disuruh dalam Al-Quran. Ya, itu adalah gerbang ya untuk menuju yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi. Jadi inti dari agama itu adalah dari wasilahnya itu. Soalnya gini, kita harus memiliki harus berilmu kepada ahli silsilah, harus bersanad agar ilmu kita senantiasa tersambung dan bertali gitu kan. Jadi ada kata Imam Al-Ghazali, belajarlah dari guru yang guru ke gurunya itu, dari gurunya ke gurunya lagi, hingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang diamanati ya oleh Rasulullah Muhammad, karena untuk mentaati Allah dan Rasul itu mesti melalui utusan, mesti melalui ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah dan Rasul. Setiap ayat pasti taatilah Allah dan Rasul ya melalui itu ulil amri minkum. Pada zaman Nabi ya ulil amri minkumnya itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Kemudian dilanjutkan kepada Sayyidina Abu Bakar, para sahabat-sahabat itu ya. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa aku curahkan isi dadaku kepadamu wahai Abu Bakar. Kemudian dari Abu Bakar ini turun ke ahli silsilah selanjutnya, terus hingga kepada mursyid kita pada zaman ini. Seperti itu. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi setiap zaman itu memiliki kiblat. Karena ulil amri minkum itu bukan jabatan politik, bukan suatu pemerintahan negara, tetapi yang mewarisi isi dada Nabi. Itu. Jadi itulah pembawa wasilah itu. Di sanalah titik muaranya untuk mengawali perjalanan apa itu iman yang sesungguhnya, apa itu Islam. Tadi sudah disebutkan di awal, hakikat Islam itu tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.